Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur pemasangan NGT. Tapi sebelum kita melangkah pada bagaimana sih cara pemasangan NGT ini, sebelumnya kita harus mereview kembali tentang apa itu NGT. Jadi, NGT atau nasogastric tube adalah suatu pemasangan selang ke dalam lambung melalui saluran pernapasan atas atau hidung. Kemudian apa sih tujuan, indikasi, kontraindikasi, serta komplikasi dari pemasangan nasogastric tube ini? Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, selanjutnya apa sih alat dan bahan yang kita perlukan dalam melakukan pemasangan NGT? Jadi, yang kita butuhkan yang pertama itu handscone steril. Kemudian ada perlak, gunting, jelly, air dalam wadah, plaster atau Hipafix. Kemudian ada spoit 50 cc. Kemudian ada stetoskop, bengkok. Kemudian ada kasa steril dan yang terakhir yaitu yang paling penting adalah selang NGT. Jadi selang NGT ini ada beberapa jenis, yaitu ada yang pada untuk bayi dengan ukuran 6 frames, kemudian untuk anak-anak 12-14 frames, kemudian untuk yang dewasa 16-18 frames. Audio Jungle. Oke, selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu yaitu bagaimana sih cara pemasangan selang NGT itu? Oke, yang pertama kita harus melakukan identifikasi pasien. Ini penting banget karena jangan sampai kita melakukan kesalahan atau disebut dengan human error. Kemudian selanjutnya kita kaji status kesadaran pasien. Apakah pasien ini sadar atau tidak? Karena menentukan tentang bagaimana kita mengatur posisi klien. Kemudian kita lakukan cuci tangan. Kemudian kita melakukan informed consent pada pasien, di mana meliputi kita jelaskan prosedur tentang NGT dan kita minta izin apakah pasien mau melakukan tindakan ini atau tidak. Kalau misalkan mereka setuju, pasiennya setuju, kita lakukan tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya itu kita atur posisi pasien. Misalnya pasiennya sadar, jadi kita atur posisinya itu dengan posisi high volar seperti di gambar. Kemudian selanjutnya kita dekatkan alat-alat di dekatnya pasien, kemudian kita pasang perlak pada dada pasien. Kemudian selanjutnya kita cek kepatenan jalan napas pada pasien. Gimana sih caranya? Caranya itu kita menanyakan kepada pasien dengan cara coba minta klien untuk menutup sebelah hidungnya dengan tangan, kemudian hembuskan, tarik. Kita tanya apakah ada tahanan atau tidak. Kemudian lakukan sebaliknya. Kemudian pasang handscone. Langkah yang ke-9 yaitu kita mengukur selang NGT. Caranya bagaimana? Yaitu kita dekatkan ujung selang ke daun telinga menuju ke ujung hidung. Kemudian dari ujung hidung kita tarik ke tulang PX atau processus xiphoideus. Kemudian kita beri tandai pada selang yang telah kita ukur. Kita tandai pada selang ujung dan selang yang kita tadi ya, misalnya pada bagian processus PX ya, pada tulang PX-nya, kita tandai pada bagian situ. Kemudian kita lakukan oleskan jeli pada selang yang diberi tandai tadi. Kemudian tindakan selanjutnya kita masukkan selang NGT secara perlahan-lahan ke dalam hidung pasien.
minta pasien untuk menelan. Jadi kita suruh pasien menelan. Tapi misalnya kalau misalnya pada saat kita masukkan itu kalau ada misalnya ada tekanan jangan dipaksa. Jadi dilakukan secara perlahan-lahan. Kemudian misalnya pasien ini mau muntah atau ada refleks muntah, kita keluarkan lagi selangnya. Kemudian relaksasi dulu pasien, kemudian secara pasiennya rileks, kita masukkan kembali selangnya secara perlahan-lahan. Kemudian tindakan selanjutnya itu cek posisi selang. Apakah selang NGT ini sudah masuk tepat pada lambung pasien atau tidak? Bagaimana caranya? Jadi caranya ada 3. Yang pertama, kita masukkan ujung selang NGT ke dalam air berisi wadah. Kita lihat apakah selang tersebut di dalam air ya, selang dalam air ada gelembung atau tidak. Kalau misalnya tidak ada gelembung, berarti dia tuh tepat, selangnya itu tepat dalam lambung pasien. Berarti letaknya sudah cocok ya dalam lambung pasien. Kemudian jika ada gelembung, berarti selangnya itu masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi kita harus ulang lagi. Kemudian cara yang kedua untuk cek posisi selang itu dengan melakukan aspirasi pada selang NGT. Jadi kita aspirasi selang NGT jika udah keluar selang dari selang cairan yang berwarna kuning, berarti selangnya sudah tepat pada lambung pasien. Dan kemudian jangan lupa kembalikan yang telah kita aspirasi tadi sebanyak yang kita aspirasi. Misalnya kita aspirasi 5 cc, udah kembalikan lagi sebanyak 50 cc. Kemudian yang ketiga untuk mencek posisi selang yaitu dengan mendengar suara di dalam lambung pasien. Bagaimana caranya? Itu yang pertama kita ambil udara menggunakan spoit sebanyak misalnya 5 cc. Kemudian kita masukkan ke ujung selang NGT. Kemudian kita dorong dan dengarkan menggunakan stetoskop. Stetoskop itu kita taruh ke bagian lambung pasien dan dengarkan. Kita dorong ya, spoit yang berisi udara kita dorong. Kemudian dengarkan apakah ada bunyi kabluk gitu atau bunyi gelembung. Kalau misalnya kita dengar bunyi itu berarti selangnya sudah tepat pada lambung pasien. Kemudian jangan lupa tarik lagi, kita aspirasi kembali udara yang kita masukkan tadi sebanyak yang kita masukkan. Oke, langkah yang selanjutnya itu kita kelam selang NGT. Karena jangan sampai kita takutkan ada keluar cairan dalam lambung pasien atau dia mengalami aspirasi. Kemudian langkah yang ke-15 yaitu kita melakukan fiksasi. Kenapa kita melakukan fiksasi? Agar selangnya itu tidak berpindah-pindah dan tetap terjaga. Kemudian langkah yang selanjutnya itu evaluasi klien. Jadi setiap tindakan itu juga harus kita evaluasi. Jadi bagaimana kita tanyakan apakah pasiennya itu nyaman dengan posisi lainnya atau tidak. Gitu. Kemudian langkah yang selanjutnya bereskan alat-alat, lepas handscoon dan cuci tangan. Dan yang paling penting dalam setiap tindakan keperawatan itu jangan lupa selalu mendokumentasikan setiap tindakan. Audio Jungle.